Malam, Tuh, warahmatullahi wabarakatuh. abangku, ya. Iya, Bang Goto. Apa Iya, kabar, Bang? ya baru bebas report akun saya ini bang. Lama kali di reportnya akun. Alhamdulillah, Masya Allah. Biasa Iya, di iya, iya. masuk undangan, ya. Masuk undangan. Di sini kan Bang Zong berteman dengan saya dengan room 2, room 4 kan. Oh, iya, iya. Ini baru bebas nih, kena seminggu, baru live 1 hari, kena lagi seminggu, bahkan pernah kena dua minggu. Oh, Masya Allah. Iya parah itu gara-gara bahas Pauline tempo hari ya saya Pauline dan Tekla itu kan Pauline sama Tekla itu kan orang yang sama bang, sama-sama Iya, iya, separuh iya, penulis iya. kitab Paulus, marah-marah kejang-kejang untuk Kristen itu parah. Jangan Ya, kencang ya. ini diskusi bersama bang atau diskusi hatuha? Kalau hatuha saya turun. Kita minta naik satu orang Kristen, biar kita mau mendengarkan penjelasan mereka, Bang Goto. Iya silakan ya. Mudah-mudahan mereka mau naik. Saya bagikan dulu ke ada beberapa akademisi Kristennya atau tapi saya kalau Pak Pendeta Ate Ruben udah biasa sering sekali jadi nah, ini bagus ini Bintang Timur sama logonya di Iya, sini. iya, iya. Ini juga keras ini ya saya undang ayahnya sudah pernah mungkin sama Bang Zuma juga ayah ini wah ini parah juga kelas penghujat juga ini. Sama Iya, iya, teman-teman iya. YWG siapa ya teman-teman penghujat saya undang-undang dulu banyak sekali Kristen yang follow saya di akun ini. Kata Christian, jualan kebohongan mana laku? Oh, pantasan. Agamamu 350 tahun melakukan penjajahan tidak laku-laku ya. Ternyata kebohongan gitu ya, Christian. Oh, makasih kamu bocorkan rahasianya. Saya bagikan ke grup juga ya. Iya bang, teman-teman Oten ini sungkan kali untuk naik ke sini itu takut. Mereka takut sekali untuk naik ke Komal Bang Suma. Kalau di komal-komal lain mereka masih ada nyali. Tapi kalau Ya, di komal saya betul, Bang. tuh jarang mereka mau naik. Itu apa? Ada fit yang beredar itu masalah berkaitan dengan apa? Kematian apa Ustadz Yahya Walon itu ada yang saya paling tersinggung itu. Dia fitnya bunyi begini, Bang. Fitnya bunyi begini. Ustadz penghujat meninggal Makassar diselamatkan Tuhan Yesus. Ini saya Sarasoro nih. Staf-stafnya Sarasoro sama orang, Mel Atok. orang Iya. gila dia itu berarti. Kurang ajar kali VT-nya itu. Iya, kurang ajar Iya, kali artinya VT-nya itu. Dia bikin kalau begitu. orang yang benar, kalau orang yang benar yang meninggal, pasti dicaci maki sama orang-orang munafik dan orang kafir. Itu tandanya. Tapi kalau orang-orang Iya, yang betul, tidak betul. benar meninggal, pasti disanjung oleh orang-orang Ya, kafir dan orang-orang munafik. Itu kuncinya itu di situ. Saya pun mengatakan, iya, kalau besok hari saya sudah pindah alam, ya mudah-mudahan tidak ada ulama, mudah-mudahan tidak ada orang-orang beriman yang menghujat atau menista sepeninggalnya Bang Zuma. Tapi biarkanlah sedunia orang-orang kafir dan orang-orang munafik menghina, menertawakan, mencaci. Karena itu adalah tanda orang itu selamat atau tidak.
Tanda-tanda orang selamat, orang beriman itu ketika dia pergi, maka orang-orang beriman itu akan merasa kehilangan, dan orang-orang kafir, orang-orang munafik akan merasa kegirangan. Karena hidup kesetanan mereka itu tidak terlalu banyak yang mengganggu. Karena kayak sekarang ini kan kita ini adalah mengganggu kebebasan mereka, kita ganggu. Kebebasan dalam mengajarkan ajaran pengikut Kristus. Nah, dengan berkurangnya para apologet Islam, maka mereka merasa nyaman. Tidak ada lagi pengganggu, kita lagi bebas untuk ini dan itu. Jadi saya pun mengatakan itu. Semoga pada saat saya nanti pindah alam, seluruh orang kafir dan orang munafik itu kegirangan. Kegirangan, kalau perlu mereka berpesta besar. Tetapi kiranya para ulama, orang-orang beriman itu merasa kehilangan dan merasa bersedih. Jadi kita lihat nih, tanda-tanda orang selamat ketika orang-orang kafir dan orang-orang munafik ini berpesta ketika dia meninggal. Itu orang-orang selamat itu. Dicaci maki sama orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir. Begitu saudara Bang Goto. Nah, ini kita lihat saudara-saudara muslim takut naik ke sini, segan. Mereka segan, mereka sungkan. Karena ya naik ke sini mungkin mereka berpikir naik bunuh diri kalau naik ke atas ini. Jadi lebih baik mereka typing di bawah. Kalau di bawah kan aman tuh, nggak ada yang menyaksikan dia di atas tampil seperti ini. Begitu. Betul. Kemarin itu ada pendeta marah-marah sama saya. Saya katakan begini. Saya katakan coba kau pelajari itu perjanjian lama kau itu. Perjanjian lama kau itu tanah yang rusak. Kalau itu bukan tanah yang rusak itu Yahudi sudah mengakui kalian. Coba kau pelajari baik-baik gitu ya. Konstruksi narasi dari Tanakh asli yang berisi 24 bab itu tidak pernah berbicara tentang keselamatan seorang yang mati, lahir, mati lalu bangkit. Tidak pernah bicara keselamatan pribadi, tapi konstruksi narasi dari perjanjian dari Tanakh asli ya, itu berbicara pemulihan bangsa Israel, nasionalisme bangsa Israel. Tidak ada bicara keselamatan, apalagi sampai tumbal manusia. Kalian itu sudah merubah konstruksi narasinya. Saya katakan itu dia marah-marah macam-macam. Ada itu cerita begitu di perjanjian lama di Tanakh ya, yang kalian terjemahkan jadi Septuaginta itu pemulihan di situ, nasionalisme. Tidak ada bicara orang mati, lahir, mati, bangkit, tidak ada. Iya, di mana Bang? Saya bilang, memang kau malas baca buku. Saya bilang, malas kau baca buku. Banyak sekali ya, pokoknya banyak sekali seperti Prof Jenkins. Ini Prof Jenkins kan dia dia ini uskup Canterbury ya, Inggris, uskup keempat. Terus ada John Allegro, ada Dr. Charles Wade lengkapnya, ada siapa lagi, Dr. Davis, ada Robert Weffing, ada Barbara Tering, banyak sekali, ada James Holdak, banyak sekali sebenarnya yang berbicara ini. Jadi yang protes-protes sebenarnya itu kesalahan-kesalahan Bible, bukan kita, mereka. Makanya ketika saya angkat itu Matius 27 ayat 51, 52, 53 itu tidak ada yang berani. Itu sampai sekarang pun saya offline juga sama teman-teman akademisi Kristen, tidak ada yang berani. Itu cerita hoax. Makanya saya katakan Bible kalian itu hoax. Saya bisa buktikan ya. Ini bukan saya, tapi saya hanya meneruskan kata-kata profesor kalian. Tapi saya meneliti selama 6 tahun. Saya mendapati memang Bible hoax. Makanya saya bilang Bible lahir dari sesuatu yang salah. Kita buka sudah hoax ya. Pertengahan hoax, tutup hoax juga. Siapa bilang itu bukan hoax itu? Iya betul. Kan? Masya Allah. Apa yang benar di situ? Coba kalau kita mau meneliti ya, kita lakukan risetnya. Apa yang benar dalam Bible? Tidak ada Bang. Tidak ada yang benar di situ. Karena Tanakh pun perjanjian lama pun itu hoax juga, karena itu tanah yang rusak tuh. Bukan tanah asli itu rusak tuh barang. Konstruksinya sudah dirubah. Begitu Bang. Betul. Makanya banyak teman-teman yang ingin saya tulis buku. Saya bilang kalau saya nulis buku riset saya selama 6 tahun ya, wah parah-parah juga saya bilang sampai diedarkan. Iya. Assalamualaikum Bang Zuma. Iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya kecil, Bang. Aduh. Saya break dulu Bang, ada telepon Mas. Suaranya kecil, Abang. Oke, langsung ke satu gol ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Suma minta tolong dinaikkan itu Bang Kosa itu dari tadi tapping-tapping di bawah itu Bang. Dia nggak minta permintaan, saudara. Kalau dia minta, segera kita dudukkan di Iya, kursi dari tadi. panas. Typing tapi Iya, cuma tadi di itu bawah. minta dia nggak berani kita. Iya. Nggak berani naik. Ya. Coba dia naik, kita ajak untuk berdiskusi pelan-pelan, kan bisa. Sayangnya dia nggak minta naik. Saudara Sabar, selamat siang, Bang. Siang, Dari sekte mana, Abangku? sekte Kristen Bang, Iya, Kristen Katolik atau Protestan? Protestan. Protestan, Bang. Ini kami ingin bertanya tentang amanat agung, Bang. Perintah untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut. Benar ya? Iya, Iya, ini niatnya ya baik, niatnya baik, mengajak seluruh manusia untuk menjadi pengikut Kristus, kan gitu, di dalam Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Nah, ada hal yang menarik di situ. Dan ajarlah mereka melakukan segala perintah yang aku perintahkan, yang aku ajarkan kepadamu. iya. Nah, yang kami ingin pertanyakan sebagai Muslim sebelum menjadi pengikut Kristus, yang mengajarkan kemudian saudara-saudara Kristen ini, yang memerintahkan saudara Kristen untuk menyembah Kristus ini siapa, Bang? Yesus, Di mana Yesus? Yesus yang mana? Anak Maria maksudnya gitu? iya. Ada tertulis di mana perintahnya itu untuk menyembah Kristus? Emangnya Yesus berapa ya? Ini untuk kita tahu Yesus mana, makanya saya tanya, adakah Yesus anak Maria mengajarkan menyembah Kristus? Karena di situ kan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Berarti ada yang memerintahkan. Kristen Ya. hari ini menyembah Kristus. Berarti ada yang memerintahkan menyembah Kristus. Yang ingin kami tahu, Kristus yang mana yang mengajarkan menyembah dirinya, abangku? Yesus. Yesus Iya, di mana itu Yesus mengajarkan menyembah dirinya? itu tidak pernah mengatakan dia pada masa itu, akulah Yesus, sembahlah saya, tidak pernah. Nah, lalu siapa yang memerintahkan? Kenapa? Kenapa ya itu kami sembah dia? Nah, kan itu Enggak, ya pertanyaan. memerintahkan, Bang. Bukan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Berarti harus berlandaskan kepada perintah oknum yang keluar dari kubur tersebut. Pertanyaan kami umat Muslim, kalau itu adalah yang keluar dari kubur adalah Yesus anak Maria, berarti Yesus anak Maria pernah memerintahkan untuk menyembah dirinya. Tapi kami tidak menemukan data itu. Maka muncul pertanyaan, Kristus yang mana yang mengajarkan menyembah dirinya? Gitu loh, saudara. Silakan. Kalau Yesus yang kami sembah itu bukan kemanusiaannya. Nah, berarti bukan anak Maria ya? Sederhana bukan? Berarti yang mengajarkan menyembah dirinya bukan anak Maria. Udah jelas-jelas itu Yesus itu anak Maria. Adakah anak Maria mengajarkan menyembah dirinya? Maria itu kan hanya meminjam jelmaan, Meminjam. wadah Maria itu. Sebenarnya itu kalau Anda tahu kan, Anda tahu Yesus itu secara biologisnya
Dari mana dia itu? Kalau kita lihat di Filipi 2 Bang, itu tidak meminjam. Coba Anda baca Filipi 2 nomor 6. Theos datang tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa. Dia sendiri yang mengambil rupa, bukan meminjam. Berarti dia nggak hamil, dia nggak ke perut Ibu Maria ya? Dia sendiri yang masuk ke dalam rahim manusia. Dia sendiri. Dia tidak meminjam. Kalau meminjam itu seperti di Markus 5. Ada iblis meminjam jasad. Nah itu. Atau yang ada di dalam Kisah Para Rasul 16, nomor 16-18 itu. Iblis meminjam. Tapi kalau yang ini nggak meminjam. Dia sendiri yang mengambil rupa. Dia sendiri yang mengambil rupa. Nah, sebagai dia sendiri yang adalah Theos mengambil rupa. Itu di mana dia mengajarkan untuk menyembah dirinya? Nggak ada. Enggak ada. Berarti ia mengajarkan Kristen menyembah Kristus, bukan anak Maria dong. Kenapa kami sembah dia? Bukan masalah kenapa Bang. Enggak, Bukan masalah seharusnya kenapa. Bukan seharusnya itu yang Ajarlah mereka. kalian sembah Yesus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Berarti apa yang dilakukan oleh Kristen hari ini, itu adalah perintah, bisikan. Bisikan ke hati. Ada yang membisikkan batin kalian untuk menyembah dia di gereja. Pertanyaannya, siapa sang pembisik itu? Karena kalau anak Maria nggak pernah. Itu Roh Kudus, Bang. Nah, larinya ke Roh Kudus. Larinya ke Roh Kudus. Nah ini, benarkah Roh Kudus pernah mengajarkan manusia menyembah kepada manusia? Manusia mana? Itu Kristus katanya anak Maria yang kalian sembah. Ya betul. Karena Yesus ini kan dua sifat dia, Bang. Kemanusiaannya. Nah, Yang mana yang kita ini. ikutinya? Kemanusiaannya. Nah, atau di mana keilahian? Yesus anak Maria? Di mana Yesus anak Maria mengatakan dia punya dua sifat atau dua pribadi? Di mana, Bang? Bukan Yesus mengatakan saya dua. Enggak. Lalu siapa? Nah, ini dia. Siapa yang mengatakan Yesus itu ada dua pribadi? Bisikan-bisikan mana lagi yang Anda dengarkan itu? Karena iblis itu pembisik. Bang. Gini, Bang. Yesus Siapa, mengatakan, ya, sebelum dunia ini saya sudah ada. Oh, itu bahasa Betul, kan? biasanya itu. Iya. Itu bahasa biasa. Itu bukan menandakan bahwa dia Tuhan. Salomo jauh lebih hebat, Bang. Kalau Anda baca kemudian di Amsal 8. Oh, itu jauh lebih hebat Salomo. Aku ada sebelum langit digariskan. Wah, jauh Salomo hebatnya. Itu. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah ketika kami diajak untuk menjadi pengikut Kristus. Kristus yang mana yang harus kita ikuti? Sementara Kristus anak Maria tidak pernah mengajarkan manusia untuk menjadi Kristen. Kristus anak Maria tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Nah, ini Kristus yang mana ini yang kami mau digiring ke sana? Tapi kan Yesus bukan membawa agama, Bang. Nah, berarti Yesus tidak membawa Kristen. Berarti yang mengajarkan agama Kristen bukan Yesus. Terima kasih. Nah. Bukan. Karena agama itu pengertiannya itu apa sebenarnya? Agama. Agama pengertiannya itu adalah jalan supaya manusia itu tidak kacau. Agar manusia itu damai. Agar manusia itu sejahtera. Agar manusia itu selamat. Itu agama. Agama diadakan untuk menyelamatkan manusia. Agama itu jalan, Bang. Jalan yang penuh dengan rambu-rambu. Supaya manusia itu tidak tersesat, maka dibutuhkan agama. Yesus mengajarkan agama. Mengajarkan jalan. Nah, sekarang jalan selamat dengan menyembah Kristus itu ilmu dari mana? Kami. Anda menyembah kami Muhammad, berarti dari Kristen. Hah?
ada juga menyembah Muhammad, Rasul kalian itu. Siapa yang menyembah manusia di Islam itu nggak ada. Kok menyembah manusia pula? Nggak mungkin. Nabi Muhammad tidak mungkin disembah oleh manusia berakal. Karena Nabi Muhammad itu hanya manusia biasa. Nabi Muhammad itu manusia biasa yang diberi kemudian mukjizat oleh Allah untuk menjadi nabi. Kan nggak ada saya bilang dia lotong. Memang manusia biasa, udah jelas itu manusia biasa. Jadi kalau membaca sholawat itu. Tapi kenapa Anda mengatakan kami menyembah beliau? Iya. Anda mengatakan kami menyembah Nabi Muhammad. Itu ilmu dari mana? Jangan karena Anda menyembah Kristus padang gurun. Bukan sampai Anda juga ingin harus dikasih makanan, enggak. Kata-kata. Jadi solawat. Solawat itu enggak menyembah itu. Enggak. Siapa bilang? Apa itu? Salawat itu pujian. Ketika kita memuji, saya memuji staf saya. Masa iya itu adalah menyembah? Enggak lah. Iya, salah satunya itu, Bang. Salah satunya itu namanya menyembah. Kalau kita memuji-muji. Tidak, salah. Salah, saudara, salah. Begini, salawat itu bukan menyembah, salawat itu memuji, menyanjung, memuliakan beliau. Sama seperti orang-orang Yahudi ketika menemukan Yesus dan mereka mengatakan Hosana, Hosana bin Daud. Hosana bin David. Hosana bin David. Itu sama itu. Sama. Nah sekarang permasalahannya bukan di situ. Anda tidak usah jadi Islam. Kan tidak ada perintah, ajarlah mereka menjadi pengikutku, itu nggak ada. Nabi Muhammad mengajarkan, ajarkan mereka untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad, itu nggak ada. Cuma Nabi Muhammad mengajarkan, serulah dia kepada kebenaran. Tapi kalau di Kristen, ajaklah mereka, jadikanlah mereka menjadi pengikutku. Maka ini yang perlu dibahas. Kami mau jadi pengikut, tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah Kristus mana yang harus kita ikutin. Kristus mana? Kalau Kristus anak Maria, berarti ujung-ujungnya kita jadi Yahudi, Yudaism, penganut Taurat. Kalau selawat itu, Bang, kalau Muhammadku dengarlah seruanku, dengarlah doaku, apakah enggak menyembah, memuji? Siapa yang mengatakan bahwa tidak ada umat Islam itu menyembah Nabi Muhammad? La amliku li nafsi naf'an wala darran illa masya Allah. Itu kata Nabi Muhammad. Aku Nabi Muhammad tidak kuasa. Tidak kuasa. La amliku. Saya tidak berkuasa mendatangkan manfaat apapun. Dan tidak bisa mendatangkan mudarat atau celaka apapun. Lagi dia, Bang? Ya kami memujinya. Wajar itu. Bahkan kalau kami menyebut. Wajar kami memuji Yesus, Bang. Wajar memuji Yesus. Yang saya tanya bukan memuji Cak Ayu. Yang saya tanya menyembah, mengibadahi. Memuji, menyembah itu sama. Oh tidak dong. Memuji kekasih masa menyembah kekasih. Memuji istri menyembah. Inilah Kristen karena tidak gunakan ini. Kelemahan kalian itu karena tidak menggunakan ini, cuman menggunakan ini. Permasalahannya di sini adalah ajakan untuk menjadi pengikut Kristus. Endingnya, ternyata kalau kita menjadi pengikut Kristus, di Kristen, kita menjadi penyembah Kristus. Dengan pola Matius 28 nomor 20, dan ajarlah mereka melakukan apa yang aku perintahkan. Berarti ada perintah menyembah Kristus. Mana perintah itu? Tunjukkan perintah itu, Bang. Kalau itu adalah perintah Yesus anak Maria, pasti ada tertulis. Tapi kalau itu perintah setan, berarti di luar daripada ajaran Yesus. Nah kalau Anda tidak bisa menemukan dan menunjukkan kepada kami itu perintah Yesus anak Maria, berarti perintah yang lain. Ada Yesus lain berarti. Berarti ada Yesus lain yang memerintahkan, Abang. Yesus yang mana yang memerintahkan? Gimana? Boleh saya tanggapi, Bang? Silakan. Oke. Islam abad ke-7, Kristen abad ke-1, Nabi Muhammad abad ke-7. Ya. Kenapa Nabi Muhammad tidak mengatakan Yesus 2? Seperti Nabi Muhammad menyatakan
wa ma kenapa qatalu lebih wa ma so kenapa lebih pintar abang daripada Nabi Anda? Oh enggak. Justru dikatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Yang mereka salibkan itu adalah oknum kedua. Oknum kedua siapa? Berarti ada ya yang kalian sembah itu. Yang kalian sembah yang keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur. Ada datanya, Yang membisikkan Matius 28 nomor 18, nomor 17, nomor 18, nomor 19, nomor 20. Itu keluar dari kubur itu. Itu bukan Yesus anak Maria. Karena Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Sedangkan Yesus yang keluar dari kubur ini mengajarkan menyembah dirinya. Mana buktinya? Tengok gereja. Menyembah kepada siapa orang-orang di gereja? Menyembah kepada Kristus. Berarti ada Kristus yang keluar dari kubur yang berbeda ajarannya dengan Kristus anak Maria. Sulit abang untuk paham ini, sulit. Berarti dua Yesus kamu bilang ya? Paulus juga mengatakan dua Yesus. Di dalam 2 Korintus 11 nomor 4 abangku. Coba Anda baca. Bacalah. AP1 nih bos. Ya, Paulus mengatakan bahwa apabila ada orang yang mengajarkan Yesus lain selain daripada Yesus yang aku ajarkan, maka itu adalah Yesus yang salah. Yesus palsu. Nah, Yesus palsu, betul. Yesus juga mengatakan di dalam Matius 24, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Kata Yesus yang asli, apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Berarti itu adalah Yesus palsu. Jangan kau percaya. Berarti Yesus mengatakan ada Yesus dua, Paulus juga mengatakan ada Yesus dua. Nah, yang mengajarkan menyembah dirinya Yesus yang mana? Oke, saya tanya kepada Anda. Yang mana Yesus asli dan mana Yesus palsu? Tunjukkan sama saya. Yang Yesus asli itu yang manusia, yang tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya, yang tidak pernah mengajarkan menjadi Kristen, yang tidak pernah mengajarkan tidak bersunat, yang tidak pernah mengajarkan ke gereja, yang tidak pernah mengajarkan makan babi, yang tidak pernah mengajarkan merasulkan Paulus, yang tidak pernah mengajarkan mengkitabkan kitab perjanjian baru. Itu Yesus asli. Dia adalah manusia. Dia manusia, di mana dia? Ya, dia Gimana manusia. Pada hari ini telah lahir. Saya tanya dulu. Pada hari ini telah lahir. Yang lahir siapa bang? Tuhan atau manusia? Mesias. Tuhan atau manusia? Tuhan atau manusia? Iya, Mesias ini Tuhan. Mesias ini Tuhan atau manusia? Manusia. Ah, bagus. Itu Yesus loh. Ya. Itu Yesus. Itu Yesus. Yang asli, manusia. Yang lahir, manusia. Sedangkan yang keluar dari kubur, itu bukan lahir. Dia diangkat menjadi Kristus. Baca Kisah Para Rasul 2, nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu, telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi angkatan jahat. Itu kesimpulan abang, yang lahir itu Mesias, yang mati itu bukan Mesias, Yesus. Betul sekali. Yang mati itu Mesias palsu. Yang tadinya bukan Mesias, tapi begitu Mesias, dia mati, keluar dari kubur, dia dilantik menjadi Mesiasnya angkatan jahat. Bang, aku tanya bang. Iya. Kalau memang Mesias palsu yang mati, yang bangkit itu, anak siapa dia? Tunjukkan sama aku datanya. Anak iblis dia bang. Loh. Di dalam Yohanes 6. Yohanes 6. Yohanes 6. Yang saya tanya, siapa nama Yesus yang palsu itu? Yohanes 6 nomor 70. Karena Anda mengatakan seperti itu loh. Yohanes 6 nomor 70. Anak siapa dia? Siapa nama bapaknya? Anak iblis bang, anak iblis. Anak iblis. Bukankah aku yang memilih? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Dan satu di antaramu adalah iblis. Siapa yang iblis itu bang? Yudas. Yudas itu pintar.
Abang ini pintar. Sedikit lagi meninggalkan agama yang tidak memintarkan orang, mencerdaskan orang. Jadi yang iblis itu, yang itu. Iblis anaknya iblis. Iblis bapaknya iblis. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, menurut Iblislah yang menjadi bapakmu. narasi, Dan menurut kamu, narasi ya. Abang, Mm-mm. Yudas itu anaknya Yesus palsu, gitu. Itu Iya, bapaknya. dia anak iblis. Betul. Salah. Saya Oh, enggak bantai bisa. itu. Coba Anda lihat di dalam Kejadian 3 nomor 15. Posisi layak. Keturunanmu. Keturunan siapa? Iblis. Berarti iblis punya keturunan kan? Betul? Iblis itu kelihatan enggak? Enggak kelihatan iblis itu. Tapi Nah. tapi Waktu bangkit dari- Yesus itu terlihat atau tidak? tidak, yang terlihat itu jasad manusia. Manusia yang sudah kesurupan iblis. Manusia yang sudah memakai tubuh manusia menjadi manusia. Tubuh siapa dipakainya? Tubuh Yudas, Bang. Keluar dari kubur. Yang disalib siapa? Yudas. Mana datanya? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tertulis di mana? Ulangan 21 nomor 22-23. Apabila ada seseorang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Elohim kepadamu. Berarti yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Yudas. Yudas. Berarti yang dikutuk Elohim siapa? Yudas. Mantap sekali ya Bang. Asyhadu. Nggak bisa, Bang. Nggak ada. Orang cuma bercanda kok, takutan. Mana mau iblis itu bersyahadat? Tadi Anda mengatakan bukan? Jangan Bahwa yang berkhianat, bahwa yang makan orang. suap Yudas, yang dikutuk Yudas. Berarti yang digantung di tiang salib ini yang dikutuk atau yang diberkati? Jangan bilang saya itu iblis, Bang. Kalau kenyataan Saya tidak mengatakan abang iblis. Saya bahkan Yudas pun saya tidak katakan iblis. Saya katakan yang keluar dari kubur itu adalah sosok anak manusia yang sudah kerasukan iblis. Tidak ada manusia itu iblis, nggak ada Bang. Tapi manusia bisa lebih daripada iblis. Bila mana? Dia kerasukan iblis. Itu. Coba Anda lihat di Markus 5, nomor 1 sampai nomor 20. Ada orang yang tadinya tidak menyembah Yesus. Tapi begitu kerasukan iblis, dia tiba-tiba menyembah Yesus. Kenapa dia menyembah Yesus? Karena kerasukan iblis. Coba Anda baca. Jelas itu tertulis dalam kitab saudara. Jadi kalau kita berpedoman pada keadaan itu, maka orang-orang Kristen hari ini yang menyembah Kristus itu adalah orang-orang kerasukan iblis. Kok bisa Bang Suma? Yes. Karena anak Maria tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Lalu siapa yang mengajarkan Kristen menyembah kepada Kristus? Ya, iblis. Sederhana saudaraku. Ada nggak Bapak Elohim memerintahkan manusia menyembah Kristus? Nggak ada. Ada nggak anak Maria mengajarkan untuk menyembah kepada Kristus? Nggak ada. Lalu kumpulan orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Kristen dapat perintah dari mana menyembah Kristus? Jawabannya ada dalam Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Menyembah Kristus bukan keinginan Elohim. Menyembah Kristus bukan keinginan anak Maria. Menyembah Kristus adalah keinginan makhluk yang datang kepada Paulus di padang gurun. Sederhana bukan? Berarti Asyhadu. Berarti hebat juga namanya Yudas ini ya, mati hidup lagi, bangkit, ya. Karena apa? Yesus sudah nubuatkan Bang. Yesus sudah nubuatkan. Matius 12 nomor 38.
Yesus nubuatkan, angkatan jahat ini dan orang-orang Farisi ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab angkatan jahat tidak diberikan tanda kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Artinya hari keempat dia hari ketiga dia bangkit. Anak manusia. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Jangan abang pintar itu menuduh Yesus itu iblis, Bang. Jangan. Ingat aku dulu, Bang. Pernah saya tonton itu ceramahnya saudara kita yang sudah meninggal, Yahya Waloni. Kalau memang Yesus itu Tuhan, biar habis ceramah aku, mati aku, biar dicabut nyawaku. Tapi kata-kata itu semua doa. Jangan kita tuduh dia itu iblis, Bang. Ya. Ingat aku ceramahnya itu. Ya. Iya, tanpa dia berdoa seperti itu, semua orang manusia akan mati. Sama seperti untuk membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan, maka lihatlah saudara sabar, dia akan mati. Nah, Anda akan mati enggak? Mati. Berarti itu bukti bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang betul. Bukan begitu. Itu, Bang. Matinya itu kata-kata dia. Oh tidak. Kenapa? Sekalipun orang gitu, tidak Bang? berkata-kata, yang namanya manusia pasti mati. Yang lucu untuk membuktikan, dengar. Yang lucu untuk bilang sama dengarkan, kamu, Bang. Yang nggak mati siapa? Dengarkan, Bang. Saya bilang itu, Bang. Dengarkan bukti bahwa Kristen itu bukan agama yang benar, bukan pengikut Tuhan yang benar. Anda coba lihat bagaimana ketika saudara didoktrin dengan dogma bahwasanya Adam itu adalah orang yang mewariskan dosa kepada anak manusia, kepada keturunannya, dan upah dosa adalah maut. Ketika Yesus mati di atas tiang salib, dia menebus maut itu. Tapi faktanya kalian tetap aja mati. Kan sudah ditebus kematian itu. Harusnya kalau ditanya, apa bukti bahwa Adam mewariskan dosa? Buktinya manusia bermatian. Ya sudah, kalau dia sudah ditebus berarti manusia tak mati lagi. Buktinya Kristen masih bermatian. Ini bukti kebohongan. Itu baru bohong. Kalau guru saya, Ustadz Yahya Waloni meninggal, ya memang sudah dinyatakan dalam Kejadian 6 nomor 3. Rohku tidak selamanya tinggal di dalam diri manusia, sebab mereka akan hidup hanya 120 tahun saja. Meskipun dalil itu ya error. Jadi manusia semua akan mati. Yang salah konsep Kristen. Yesus datang menebus dosa. Dosa adalah sengat maut. Upah dosa adalah kematian. Artinya ketika Yesus mati di atas salib, itu sudah ditebus. Tapi kenapa kalian masih bermatian? Apa yang ditebus? Gak ada yang ditebus kalau begitu. Sempit kali pikiranmu, Bang. Lo bukan sempit. Sekarang begini, Anda punya utang, ditebus sama Bang Goto di Pegadaian. Katanya, masih datang gak Pegadaian menagih? Enggak. Karena sudah dibayar, sudah ditebus sama Bang Goto. Tapi faktanya, begitu Bang Goto pergi, penagih masih datang ke Anda. Berarti itu bohong, itu bullshit. Kata-kata daripada Bang Goto itu nggak benar. Konsep dari Bang Goto itu bohong, bullshit. Faktanya Anda masih ditagih. Hei saudara sabar, kalau Anda tidak bayar, kulkasnya gue tarik hari ini. Bah, katanya Bang Goto sudah menebus maut. Katanya Bang Goto sudah menebus kematian dosa waris dari Adam. Faktanya masih meninggal juga orang Kristen ini. Itulah bukti bahwa agama Anda adalah agama bullshit. Agama irrasional. Agama yang tidak masuk akal. Tapi hanya agama akal-akalan. Mengalahkan maut, kematian. Mengalahkan maut. Artinya pengikutnya yang percaya kepadanya kudu tidak mengalami maut. Ayo. Faktanya bermatian. Paus baru-baru meninggal. Ayo, mana? Katanya ditebus maut, mana? Mencari kemenangan sendiri namanya itu, Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Masa pengertianmu itu kamu kelincir Alkitab itu manusia tidak mati karena Yesus sudah menebusnya. Kan enggak logis, enggak logis itu, Bang. Barang siapa yang percaya dia tidak akan mengalami maut, tetapi dia akan hidup kekal. Tahu Anda ngerti hidup kekal? Ya, coba jelaskan hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu apa, Bang?
Saya tanya dulu mengalami sama kematian. Oke bang, dengar dulu. Hidup kita ini sebenarnya mana lebih kekal? Hidup di dunia ini atau hidup di akhirat? Jelas hidup di akhirat bang, makanya hidup benar di dunia ini, Itu gunakan yang akal. dimaksud dia. Itu yang Nah. dimaksud dia itu bang. Yang hidup Nah. di akhirat, bukan hidup di dunia. Oke, Kalau oke. hidup Sekarang di- siapa yang Anda ikuti menyembah Kristus? Hmm? Siapa yang Anda ikuti menyembah Kristus? Ya kami lah. Yesus Ya kami maksudnya apa kami? Hah, kami mengikuti maksudnya apa dia. itu? Patuh kepada perintah dia, tidak boleh Mana mencuri. perintahnya ibadah minggu coba? Buktikan ke saya perintahnya ibadah minggu mana? Perintahnya menyembah dia mana? Buktikan ke saya. Ada enggak? Ada enggak? Ibadah. Makanya Kelar- tadi, kelar- makanya minggu. untuk membuktikan bahwa yang bangkit keluar dari kubur itu adalah Yesus atau bukan Yesus, tunjukkan mana perintahnya untuk mengibadahi Kristus. Ada enggak? Untuk membuktikan itu adalah Yesus anak Maria atau bukan, tunjukkan kepada saya. Mana buktinya? Perintah ada yang Yesus komen di untuk menyembah dirinya. Ada enggak? Ada yang komen di bawah ini. Kamu juga menuhankan batu bang, mencium batu. Apa itu kelebihannya itu? Berarti Anda ingin mengatakan bahwa orang Yahudi itu menyembah tai sapi gitu? Bukan bang. Muslim. Itu buktinya. Betul, Mereka betul. diajarkan di dalam Keluaran. Di dalam Keluaran Bang, 29 begini, Bang. nomor Begini, 14. Ambillah Trinitas. Halo, Bang. Satu ekor dalam 3 pribadi. Kulit, daging, dan tai. Bakarlah di luar kemah. Itulah penebus dosa. Berarti kalau Anda mengatakan orang Islam itu menyembah batu, berarti orang Yahudi Anda katakan dia menyembah tai sapi. Bang, Apakah itu tidak batil? Itu batil, Bang. lebih lagi bang, lebih lagi Anda menuhankan batu itu, menciumnya, menyembah dia. Mencium batu kok menyembah batu, abangku? Gimana ceritanya? Mencium HP berarti menyembah HP. Gimana ceritanya? Bang, tapi apa itu nggak salah itu? Tidak Batu salah. itu habis Tidak uang salah. Apa yang hanya mencium batu? Kenapa nggak dicium batu di Indonesia ini tak ajarin, aja? ini tak ajarin. Kan batu di Indonesia Tak ajarin. banyak. Tak ajarin. Ya. Ketika Anda mengangkat batu ke mobil, 1 truk Anda angkat. Anda bisa mendapatkan uang. Angkatlah batu itu ke mobil truk 2 kubik, maka Anda akan mendapatkan duit 1 juta. Pertanyaan saya, apakah batu yang memberikan Anda duit 1 juta? Itu namanya kerja, Bang. Nah, itu sama. Ciumlah, itu pekerjaan. Ciumlah, usaplah, itu pekerjaan. Itu aku gini, Bang, supaya Di mana jangan- dalilnya? Di mana dalilnya batu menghapus Itu dosa? aku Di mana gini, Bang. dalilnya? Biar ku bantu Anda. Di mana dalilnya batu menghapus supaya dosa? jangan Di mana jauh-jauh. dalilnya batu menghapus dosa? Di mana dalilnya batu menghapus dosa? Di mana? Ya Anda sendiri kan mengatakan seperti Ya, itu. Anda ngarang cerita berarti. Anda ngarang Ya, cerita. gini, Bang. Anda Bang. ngarang cerita berarti. Bang, tujuannya dicium batu itu apa? Perintah. Perintah siapa? Tujuannya diangkat batu itu sama. Tujuannya Bukan, angkat bukan batu itu diangkat, apa? Bang. Perintah. Jangan kasih perintah, Bang. Kalau tujuan kalau tujuan Anda kamu kalau ke- Anda tujuan kamu ke sana, ya? Mm-mm. Apa tujuannya? Mm. Menjalankan perintah. Siapa yang menjalankan perintah maka mendapatkan pahala. Apa pahalanya? Dosa Perintah dihapuskan. siapa? Perintah siapa, Bang? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan datanya, Bang. Al-Quran Bahwa surah dia- Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni. Barang siapa yang ingin dosa-dosanya dihapuskan, maka ikutilah Nabiku Muhammad. Mencium batu. Ya salah satunya puasa, Berarti- zakat, Berarti berinfak, batu menghapus jihad. dosa. Berarti Bukan begitu. Batu menghapus dosa. Perintah sama ketika perintah Nabi ini Muhammad. Kristen kalau bahas Islam ini pintar sekali, ngototnya minta ampun. Ngototnya minta ampun. Sekarang begini, saudara. Kalau ada perintah angkatlah batu itu karena batu itu menghasilkan uang. Itu namanya kerja. Kan bukan Nah, Allah tadi- yang menyuruh. Tadi pergi ke sana, mengusap batu itu bukan kerja. Tapi kamu bilang perintah Allah.
menghapus dosa. Ya iya memang perintahnya. Memang perintahnya. Berhaji. Saya tanya, Bang. Berhaji bagi yang mampu. Saya memang angkat perintah. batu. Saya angkat batu ke mobil 2 kubik digaji saya 1 juta. Apakah itu Nah, menghapus pertanyaan dosa? saya. Pertanyaan Enggak, saya, apakah apakah itu batu menghapus itu yang dosa? pertanyaan Apakah itu saya, menghapus Saudara? dosa? Pertanyaan Nah. saya. Berat. Pertanyaan saya. saudara-saudara. Apakah batu itu yang memberikan Anda uang? Betul. Batu yang memberikan Anda uang? Kan namanya kerja, gaji, upah. Yang memberikan Anda Upah. duit, batu. Upah. Masa Yang kamu memberikan Anda upah? Yang Masa memberikan nggak Anda bisa? upah, batu. Masa nggak bisa kamu bedakan Yang pekerjaan? memberikan Anda upah, batu. Saudara, Aduh, Bang. yang memberikan Anda upah itu batu. Macet. Macet. Terlalu tinggi materinya. Bukan Masuk kembali begitu. ke tema tadi. Karena kamu Terlalu bilang tinggi. begitu. Saudara, Masa saudara, batu saudara, menghapus dosa? Aneh, saudara, Bang. toh tidak ada perintah, tidak ada perintah untuk mengikuti kami. Ikutilah kami untuk siaran sana. Enggak ada perintah. Yang ada perintahnya, ikutlah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini, toh kami tidak memaksa Anda untuk mencium batu. Iya, Tapi kalau di agama Anda wajib hukumnya menjadi pengikut Kristus. bukan itu yang kutanya tadi. Sekarang pertanyaan saya, Kristus mana? Kristus mana yang mengajarkan menyembah kepada dirinya? Jawab. Kristus mana? Jadi menghapus dosa Macet. ya, biar tahu aku, Bang. Macet internasional. Mencium Macet batu internasional. menghapus dosa, ya. Mencium Macet batu internasional. menghapus dosa, ya. Mencium Macet batu internasional. menghapus Macet. dosa, ya. Macet internasional. Macet, saudara, berat, saudara. Masa menghapus dosa? Oke, kita anggap tidak sanggup. Teman-teman, kita turunkan beliau. Bukan, nggak masuk itu, Bang. Masuk. Iya, silakan. Silakan dengan Batu pemahaman menghapus saudara, dosa. tidak ada kewajiban kami untuk membuat Anda waras. Nggak ada, kami nggak punya kewajiban untuk membuat saudara waras. Anda mau gila permanen, silakan. Tidak ada paksaan. Oke? Silakan aja Anda gila. La 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 la. Yang penting Anda ternyata Anda sanggup untuk menjelaskan ke kami Kristus mana yang harus kita ikutin. Halo Bang Juma. Halo saudara. Kenapa diturunkan? Assalamualaikum, aku di bawah Kenapa aja, diturunkan Bang. sabarnya Bang Juma? Iya, karena dia bahlul. Bahlulnya berlebihan. Aku izin di bawah, Bang Zuma. Assalamualaikum. Iya, iya Dinda. Kenapa Oke, diturunkan thank you, Bang Dinda. sabarnya? Karena bahlulnya berlebihan. Nah, kan udah aku bilang. Bahlulnya berlebihan. Kalau Anda pun bahlulnya berlebihan juga saya turunkan. Orang bodoh, kalau dia masih mau belajar itu masih mending. Tapi kalau orang bodoh sombong, saya paling anti. Oke saudara? Orang bahlul, sombong, saya nggak suka. Mending saya diskusi dengan 1000 orang bodoh, tapi mereka mau belajar daripada 1 ekor makhluk bodoh yang sombong. Itu prinsip. Itu prinsip. Kenapa saya ogah Tapi diskusi sama Edis? Karena dia bodoh. Gitu. Tapi perumpamaan Bang Juma nggak pas. Kenapa nggak pas, Bang? Kenapa Mbak nggak pas? Ya. Abang bilang Apa tuh? tadi angkat batu. Nah, Oh, sekarang saya kan angkat batu mengambilkan itu 2 kubik. perumpamaan. Maka saya berikan. Saudara, saya kan mengambilkan Ya, gini loh. perumpamaan tadi. Gini loh Bang Juma, dengar Bang Juma. Di Keluaran 29 nomor 14, Iya, perumpamaan. ambillah. Itu kan perintah. Ambillah taiknya, ambillah kulitnya, ambillah dagingnya, bakarlah. Itu kan perintah. Sekarang pertanyaannya, Maksud saya apakah gini tai loh. sapi yang menghapuskan Maksud dosa? Maksud saya gini Itu loh Bang Juma. Hmm. Abang buat perumpamaan. Angkat batu. Iya. Terus abang Angkat bilang batu, abang dapat duit. cium batu. Kan udah jauh. Nah, sekarang udah kalau- jauh beda. kalau Bang. dia udah angkat jauh beda. Udah jauh beda. Udah jauh beda, Bang. Kalau kita pergi ke Arab nyium-nyium batu, kita ngeluaran duit.
kan bukan Ya. bukan dapat duit. Oke. Itu udah nggak Tapi dapat nyambung apa? perumpamaannya Ta- itu ta- bang. Tapi Nah, dapat apa? Dapat apa kalau kita kemudian ke sana? Dapat upah berupa apa? Sama-sama dapat upah kan? Sama-sama bekerja, sama-sama dapat upah. Nah, kalau Anda tidak bisa paham itu karena IQ Anda rendah, masuk ke dalam Keluaran 29 nomor 14. Ambillah dagingnya, ambillah kulitnya, ambillah taiknya, bakarlah di luar kemah, itulah korban penebus dosamu. Sama itu. Pertanyaannya sama. Apakah tai sapi itu menghapus dosa? Ayo, ambillah, ciumlah, usaplah batu tersebut. Itu perintah. Ambillah dagingnya, kulitnya, taiknya, bakarlah di luar kemah. Itulah korban penebus dosa. Berarti tai sapi nebus dosa gitu. Berarti tai sapi ini yang menghapuskan dosa. Atau dia yang memerintahkan dia menghapus dosa. Kamu angkat, kamu bakar, kamu usap. Kapan kamu usap batu itu, aku hapuskan dosamu. Bakar tai sapi itu. Kapan kau bakar tai sapi itu, aku hapuskan dosamu. Atau Anda ingin berpikir, tai sapi yang menghapus dosa gitu. Makanya Islam itu butuh ini bang. betul, Untuk Bang. jadi Islam butuh ini. Pertanyaan saya sama Anda, Keluaran 29:14, apakah tai sapi menghapus dosa? Gini loh Bang Juma. Sekarang Apalagi? bedanya kalau orang Muslim disuruh kalau orang umat Putus-putus bang suaranya bang. Putus-putus suaranya. menurut gimana? Jaringan Anda, jaringannya bang. Jaringannya abang ini. Jaringan saudara gangguan. Suara saya putus-putus nggak teman-teman? Nggak bisa jaringannya beliau. Ayo naik lagi ke atas teman-teman. Jangan kaburkan tema. Tema yang bagus aja yang kita bahas. Kami tidak mengajak kalian untuk ziarah di Mekah. Enggak kami ajak. Yang berakal aja yang mau silakan. Tapi di agama Anda jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Berarti ada perintah untuk menjadikan. Sebelum sama kalian, yaitu menyembah kepada Kristus, ajarkan kami dulu Kristus yang mana yang harus kita ikuti. Karena perintah dalam Al-Quran, wala taqfu, itu perintah. Jangan kamu mengikuti sesuatu ma laisa laka bihi ilmu, sesuatu yang tidak kamu pahami ilmunya. Nah, untuk menjadi pengikut Kristus seperti Kristen, ibadah joget-joget 1 kali seminggu, tidak ada yang haram dalam agamanya. Semua dihalalkan, semua boleh, mati masuk surga. Nah, untuk menjadi seperti itu, kita ikut Kristus yang mana? Kalau Kristus anak Maria, tidak pernah mengajarkan menjadi Kristen. Ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah 3 pribadi Tuhan, gak pernah. Jadi Kristus yang mana yang kita mau ikutin ini? Pergilah, jadikanlah seluruh manusia, jadikanlah seluruh umat Islam menjadi pengikutku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Aku akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Pertanyaan saya, itu siapa? Kristus yang mana itu yang harus kita ikuti? Silakan, saudara penyebar berita baik. Aku mau bertanya dulu Juma, boleh nggak? Wah, bertanya. Ya, silakan. Kalau mau syarat masuk Islam itu kan harus baca 2 kalimat syahadat ya. Iya, betul. Itu pasti ya, artinya itu kita kunci ya. Iya, benar. Betul kan? Sekarang kita tanya, bagaimana Baginda membacakan kalimat syahadat itu? Bagaimana Baginda membacakan syahadat? Setiap hari, di setiap saat dia bersyahadat. Apa Asyhadu itu? an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah setiap hari. Tiada Tuhan selain Allah dan saya Iya. adalah saksi Allah gitu. Dan Muhammad yang adalah saya utusan Allah. Betul itu. Oh gitu. Ya iya Bahwa dong. saya Mau gimana adalah lagi? utusan Tuhan. Yes, betul. Wah, berarti beda syahadatmu dengan syahadatnya Muhammad. Oh tidak dong. Beliau mempersaksikan. Beda dong. Beliau mempersaksikan siapa? Beliau mempersaksikan siapa? Oknum lain atau dirinya? Sekarang dua kalimat syahadat kamu gimana? Beliau mempersaksikan siapa? Dirinya atau oknum lain? Dirinya kan? Dirinya. Kami mempersaksikan siapa? Diri kami atau diri beliau? Berarti dua kalimat syahadatmu sama dia berbeda. Berarti tidak sah. Nama dia. Udahlah. IQ-mu rendah. Jawab dulu itu. IQ-mu rendah, kawan. Rendah, IQ-mu rendah. Bagaimana? Mau bahas Kristus atau Anda mau turun? Nah, kalau tidak ada kemampuan, dibawa aja, teman. Saya butuh Kristen yang cerdas. Untuk memberikan penjelasan edukasi kepada umat Islam yang ingin kalian Kristenkan. Kristus mana yang akan kita ikuti kalau kami menjadi Kristen? Jawab. Yang jelas bukan Kristus yang ada dalam Al-Quran. Yang jelas adalah Yesus yang ada dalam yang lain. Yang jelas bukan Yesus dalam Al-Quran, tapi Yesus yang Iya, memang bukan itu, bukan. Memang kalau Kristus yang ada dalam Al-Quran ya jadi Islam, ngapain jadi Kristen? Coba sedikit pakai ini apa kawan? Kami diajak menjadi Kristen, bukan menjadi Islam. Saya dulu, kamu jangan dong. Iya, kami diajak menjadi Kristen. Jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Yesus itulah yang benar. Oke, kami ikuti. Sekarang sebelum kami masuk ke situ, kami mau bertanya. Kristus yang mana yang harus kita ikuti? Yesus Kok lari ke Islam pula ente? Yesus yang lahir di kandang domba. Kristus yang lahir di kandang domba. Berarti manusia. Berarti Kristus manusia. Hei. Berarti Kristus yang manusia yang kita ikuti. Berarti kita diajak untuk menyembah kepada manusia, gitu. Jadi Yesus yang punya dua natur. Hah? Keringat dingin saya jadinya, weh. Serius. Yang natur kemanusiaannya mati untuk dosa dia. Siapa yang mengajarkan Anda? Siapa yang mengajarkan Anda? Kristus yang lahir di kandang binatang itu ada sisi keilahiannya. Siapa yang ngajarin? Alkitab mengatakan seperti itu. Fakta ya. Enggak, saya enggak butuh surat kabar. Saya butuh kalau bukan Elohim, Yesus itu sendiri. Gospel yang mengajarkan saya bahwa Yesus. Saya tidak mau kalau surat kabar, ngapain? Saya mau apakah Yesus Kristus sendiri yang ngajarin atau Elohim sendiri yang ngajarin atau wartawan? Betul, Yesus mengatakan siapa yang ngajarin? Dia anak Allah dan dia anak manusia. Berarti dia punya dua sisi. Yesus mengatakan, tolong kamu tunjukkan di mana dalilnya pengakuan Yesus dia adalah anak Allah. Tunjukkan. Ketika Petrus mengatakan, tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengaku dia adalah anak Allah. Tunjukkan. Ketika Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah, Yesus mengatakan kepada Petrus, bukan kamu yang mengatakannya, tapi Bapa di surga yang mengatakan kepadamu. Jadi Yesus membenarkan itu. Di mana Yesus mengatakan dirinya anak Allah? Di mana? Di mana? Saya bertanya, di mana? Di mana? Kenapa sampai Tuhan Yesus di mana Yesus mengaku dirinya? Saya tanya, di mana Yesus mengaku dirinya sebagai anak Tuhan? Di mana? Ayo. Di mana Yesus mengatakan dirinya anak Allah? Tunjukkan ke saya dalilnya. Jadi gini. Ya, tunjukkan dalilnya kepada kami. Di mana Yesus?
Karena dia mengaku sebagai anak Kalau Allah. cuman ngomong Dan dalam- terus, saya tidak butuh congormu. Begitu Rasulullah. Saya butuh dalil. Saya tidak butuh congor. Sudah 2000 tahun congor kalian kemana-mana. 2000 tahun. 2000 tahun congor kalian, modal congor. Kita minta dalilnya. Di mana Yesus mengaku sebagai anak Allah. Tunjuk dalilnya. Kalau cuma kayak gitu sudah 2000 tahun kalian begitu. Tanpa dalil. Yang mengatakan engkau adalah anak Allah itu Simon. Petrus yang kita minta